Assalamualaikum. Selamat datang di FM Horor. Malam ini saya mau membacakan sebuah kisah dari seseorang yang pernah mengalami kejadian ini secara langsung. Kita nikmati pelan-pelan saja seperti biasa, sambil menemani suasana malam. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Pernahkah kamu mengalami sesuatu yang pada awalnya terasa biasa saja, bahkan menyenangkan, namun belakangan justru menyisakan pertanyaan yang sulit dijelaskan dengan logika? Mungkin sebuah tempat makan yang ramai, direkomendasikan banyak orang, rasanya enak, harganya terjangkau, dan terlihat tidak ada yang aneh. Tapi entah kenapa, setelah kamu pulang, ada perasaan ganjil yang tertinggal, seolah ada sesuatu yang terlewat dari perhatianmu saat berada di sana. Aku ingin kamu membayangkan satu momen sederhana. Kamu duduk di sebuah warung yang penuh pengunjung, suara obrolan bercampur dengan dentingan sendok dan mangkok. Aroma kuah yang gurih terasa menggoda sejak pertama kali kamu mendekat. Tidak ada yang terlihat mencurigakan. Bahkan justru sebaliknya, semuanya tampak normal, terlalu normal untuk sebuah tempat yang begitu cepat menjadi pembicaraan banyak orang. Apakah kamu pernah mempertanyakan kenapa sebuah tempat bisa mendadak begitu ramai dalam waktu singkat? Bukan sekadar enak, tapi seperti ada sesuatu yang membuat orang ingin kembali lagi tanpa alasan yang jelas. Seolah rasa yang ditawarkan bukan hanya soal lidah, tapi juga menarik sesuatu yang tidak terlihat. Atau mungkin kamu pernah merasakan ketagihan terhadap suatu makanan, bukan karena kamu benar-benar lapar, melainkan karena ada dorongan yang sulit dijelaskan. Kamu datang lagi, lalu lagi, tanpa pernah benar-benar berpikir kenapa kamu terus kembali ke tempat itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu dulu tidak pernah terpikir olehku. Aku hanya seperti kebanyakan orang lain, mengikuti rekomendasi, mencoba hal yang sedang ramai, dan menikmati apa yang ada di depan mata tanpa banyak curiga. Sampai akhirnya, aku mengalami sendiri sesuatu yang membuatku mulai melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Cerita ini bukan tentang teror, bukan juga tentang sesuatu yang mengejar atau menakut-nakuti. Ini lebih tentang pengalaman yang perlahan membuka pemahaman, bahwa tidak semua hal yang terlihat biasa benar-benar sesederhana itu. Ada hal-hal yang tetap tersembunyi, bahkan ketika kita merasa sudah melihat semuanya dengan jelas. Sekarang aku ingin kamu mengingat kembali, apakah pernah ada satu tempat yang setelah kamu kunjungi, meninggalkan rasa yang tidak sepenuhnya bisa kamu jelaskan? Jika pernah, mungkin kamu akan memahami apa yang akan aku ceritakan selanjutnya. Awalnya semua terasa sangat biasa. Aku mengenal warung bakso itu bukan dari cerita orang sekitar, melainkan dari media sosial. Dalam beberapa hari, namanya muncul berulang kali di beranda. Video singkat yang memperlihatkan mangkok bakso berasap, kuah yang terlihat kental, dan komentar orang-orang yang hampir semuanya memuji tanpa ragu. Tidak ada kritik berarti, tidak ada pengalaman buruk yang dibagikan. Justru itu yang membuatku tertarik. Tempatnya bukan di lokasi yang benar-benar strategis. Tidak berada di pusat kota, juga bukan di kawasan kuliner terkenal. Tapi anehnya, justru itu yang membuatnya semakin ramai dibicarakan. Banyak yang mengatakan rasanya berbeda,
lebih nagih dibanding bakso pada umumnya. Kata itu terus muncul di berbagai ulasan, nagih. Bukan sekadar enak, tapi membuat orang ingin kembali lagi. Aku bukan tipe yang mudah percaya pada tren, tapi saat sesuatu muncul terlalu sering, rasa penasaran itu tetap muncul. Akhirnya, tanpa rencana panjang, aku memutuskan untuk datang langsung. Aku ingin memastikan sendiri apakah semua yang dibicarakan itu memang benar adanya, atau hanya efek berlebihan dari media sosial. Saat pertama kali sampai di sana, suasananya sesuai dengan yang kulihat di internet. Warung sederhana, tidak terlalu besar, tapi dipenuhi pengunjung. Beberapa bahkan terlihat rela menunggu kursi kosong. Tidak ada dekorasi khusus, tidak ada konsep yang dibuat berlebihan. Semuanya terlihat seperti warung bakso pada umumnya. Yang menarik perhatianku justru alurnya. Orang datang, makan, lalu pergi dengan ekspresi puas. Tidak sedikit yang terlihat kembali lagi di hari yang berbeda, setidaknya itu yang bisa kulihat dari beberapa wajah yang tampak familiar dari unggahan yang pernah kulihat sebelumnya. Seolah ada pola yang berulang, tapi tidak ada yang benar-benar mempertanyakannya. Aku sempat memperhatikan cara mereka menyajikan makanan. Gerakannya cepat, terlatih, dan tanpa banyak interaksi. Tidak ada yang aneh, semuanya berjalan efisien seperti warung yang sudah terbiasa melayani banyak pelanggan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang sulit dijelaskan, perasaan bahwa tempat ini memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar rasa. Saat itu aku masih menganggapnya sebagai sugesti. Mungkin karena terlalu sering melihat ulasan, pikiranku mulai mencari sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Aku mencoba menepis pikiran itu dan fokus pada tujuan awalku, mencoba sendiri dan menilai secara objektif. Aku duduk, memesan satu porsi, dan menunggu. Tidak butuh waktu lama hingga mangkok bakso itu akhirnya sampai di hadapanku. Dari tampilannya saja, aku sudah bisa mengerti kenapa banyak orang membicarakannya. Tapi saat itu, aku belum tahu bahwa pengalaman sederhana itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih sulit dijelaskan. Mangkok itu akhirnya benar-benar ada di hadapanku. Uap panas naik perlahan, membawa aroma yang langsung terasa kuat namun tidak berlebihan. Sekilas, tampilannya tidak jauh berbeda dari bakso pada umumnya. Kuahnya jernih, baksonya berukuran sedang, dilengkapi mie dan sedikit taburan bawang goreng. Tidak ada sesuatu yang tampak mencolok. Aku mulai dari hal yang paling sederhana, mencicipi kuahnya terlebih dahulu. Rasa gurihnya langsung terasa, tapi ada lapisan rasa lain yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar kaldu daging, ada sensasi yang membuatnya terasa lebih dalam. Bukan rasa yang asing, tapi juga tidak sepenuhnya familiar. Saat itu aku menganggapnya sebagai racikan bumbu yang mungkin memang berbeda. Aku melanjutkan dengan baksonya. Teksturnya pas, tidak terlalu kenyal dan tidak lembek. Rasanya konsisten dengan kuahnya, menyatu dengan cara yang terasa alami. Dalam beberapa suapan, tanpa sadar aku mulai memahami kenapa banyak orang menyebutnya berbeda. Ada keseimbangan yang jarang kutemukan di tempat lain. Yang mulai terasa aneh bukan pada rasa pertama,
tapi pada reaksi setelahnya. Ada dorongan halus untuk terus makan tanpa jeda panjang. Bukan karena lapar, melainkan karena ada rasa puas yang muncul setiap kali sendok itu kembali ke mangkok. Tanpa sadar, porsinya habis lebih cepat dari biasanya. Aku berhenti sejenak setelah mangkok itu kosong. Biasanya, setelah makan, ada momen di mana tubuh memberi sinyal cukup. Tapi di sini, sinyal itu terasa berbeda. Tidak ada rasa terlalu kenyang, justru ada keinginan untuk menambah satu porsi lagi. Aku sempat menahan diri, mencoba menilai dengan lebih rasional. Aku melihat sekeliling. Beberapa pengunjung melakukan hal yang sama, menambah pesanan tanpa ragu. Bahkan ada yang langsung memesan lagi sebelum benar-benar selesai. Wajah mereka terlihat puas, tapi juga seperti mengikuti dorongan yang sama. Tidak ada yang membicarakannya, seolah hal itu sudah dianggap wajar. Akhirnya aku memutuskan untuk menambah satu porsi lagi. Keputusan yang saat itu terasa biasa saja, meskipun dalam pikiranku sempat muncul pertanyaan kecil. Kenapa aku ingin makan lagi padahal sebenarnya sudah cukup? Saat meninggalkan warung itu, aku merasa puas. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada sesuatu yang bisa langsung disebut janggal. Tapi di dalam pikiranku, ada satu hal yang mulai menetap, keinginan untuk kembali lagi. Dan tanpa kusadari, itu bukan keinginan biasa. Keinginan untuk kembali itu tidak hilang begitu saja. Dalam beberapa hari, tanpa banyak pertimbangan, aku kembali datang ke warung yang sama. Kali ini bukan karena penasaran, melainkan karena dorongan yang terasa wajar saat itu. Aku ingin memastikan bahwa apa yang kurasakan sebelumnya bukan sekadar kebetulan. Namun sebelum pergi, aku sempat mengajak seorang teman. Dia bukan tipe yang mudah terpengaruh oleh hal-hal seperti tren atau rekomendasi. Ada satu hal yang membuatnya berbeda, dia cukup peka terhadap hal-hal yang tidak kasat mata. Selama ini aku tidak pernah benar-benar menanggapi kemampuannya secara serius, tapi untuk kali ini, entah kenapa aku merasa ingin melihat reaksinya. Kami datang pada waktu yang hampir sama seperti kunjungan pertamaku. Suasananya tidak berubah. Warung itu tetap ramai, alurnya tetap sama, dan orang-orang datang silih berganti dengan ekspresi yang mirip. Aku memesan seperti biasa, sementara temanku memilih untuk mengamati lebih dulu. Sejak awal, sikapnya sudah terlihat berbeda. Dia tidak langsung duduk santai seperti pengunjung lain. Tatapannya bergerak perlahan, memperhatikan setiap sudut warung itu. Tidak terburu-buru, tapi juga tidak terlihat nyaman. Aku sempat mengira dia hanya bersikap hati-hati seperti biasanya. Ketika pesanan kami datang, aku mulai makan tanpa banyak berpikir. Rasa yang sama kembali muncul, konsisten, bahkan terasa lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, temanku belum menyentuh makanannya. Dia hanya diam, memandang ke arah area tempat bakso itu disiapkan. Beberapa saat kemudian, ekspresinya berubah. Tidak berlebihan, tapi cukup jelas untuk membuatku sadar ada sesuatu yang tidak biasa. Tatapannya terfokus pada satu titik, seolah dia melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat. Tangannya yang semula santai perlahan menegang.
Aku mengikuti arah pandangannya, tapi tidak menemukan apapun selain aktivitas biasa. Penjual yang sibuk meracik pesanan, mangkok-mangkok yang disusun rapi, dan uap kuah yang naik perlahan. Semuanya terlihat normal, namun temanku tetap diam, tidak mengalihkan pandangannya. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang ditahan. Dia tidak langsung berbicara, tapi dari cara dia menarik napas, aku tahu ada sesuatu yang sedang dia proses. Beberapa saat kemudian, dia menoleh ke arahku. Tidak ada penjelasan panjang, hanya sebuah isyarat halus yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seolah dia ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tapi belum saatnya untuk dibicarakan di tempat itu. Aku mencoba bertanya, tapi dia hanya menggeleng pelan. Tatapannya kembali ke arah yang sama, lalu perlahan menjauhkan diri dari meja. Dia tidak menyentuh makanannya sama sekali. Saat itu, aku masih belum memahami apa yang sebenarnya dia lihat. Bagiku, semuanya tetap sama seperti sebelumnya. Tapi dari sikapnya, aku mulai menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang selama ini tidak terlihat olehku, sesuatu yang baru saja disaksikan oleh orang lain dengan cara yang berbeda. Sikapnya tidak berubah sampai kami benar-benar keluar dari warung itu. Sepanjang jalan, dia lebih banyak diam. Aku sempat mencoba membuka pembicaraan ringan, tapi jawabannya singkat dan tidak benar-benar menanggapi. Bukan karena dia tidak ingin bicara, melainkan seperti sedang menahan sesuatu. Saat kami berhenti sejenak di tempat yang lebih sepi, aku kembali mencoba menanyakan apa yang sebenarnya dia lihat. Kali ini dia tidak langsung menjawab. Dia menarik napas dalam, lalu menatap kembali ke arah warung yang mulai terlihat jauh dari posisi kami. Dia mengatakan bahwa sejak pertama masuk, suasana di tempat itu sudah terasa berbeda. Bukan sekadar ramai atau padat pengunjung, tapi ada tekanan yang tidak kasat mata. Seperti ada sesuatu yang menempel di udara, tipis namun konsisten. Hal itu yang membuatnya tidak nyaman untuk langsung duduk dan makan. Aku mencoba mengaitkan penjelasannya dengan apa yang kurasakan sebelumnya, tapi tetap tidak menemukan kecocokan yang jelas. Bagiku, tempat itu hanya terasa ramai dan sedikit sempit. Tidak lebih dari itu. Dia kemudian menjelaskan lebih lanjut, tapi tetap dengan cara yang hati-hati. Menurutnya, ada sesuatu yang berpusat di area tempat bakso disiapkan. Bukan sekadar energi yang tertinggal, melainkan sesuatu yang aktif. Sesuatu yang menurutnya tidak seharusnya ada di tempat seperti itu. Aku mulai merasa ragu, tapi belum sepenuhnya percaya. Pengalaman makanku di sana terasa nyata, rasanya memang enak, dan tidak ada hal buruk yang langsung terjadi. Sulit untuk menerima bahwa ada sesuatu di balik semua itu tanpa melihatnya sendiri. Saat aku mengajaknya kembali untuk memastikan, dia langsung menolak. Penolakannya tidak dibuat-buat. Dia terlihat benar-benar tidak ingin kembali ke tempat itu, bahkan untuk sekadar lewat. Baginya, apa yang dia lihat sudah cukup jelas. Sementara itu, aku justru berada di posisi sebaliknya. Rasa penasaranku semakin kuat. Ada dua hal yang saling bertentangan dalam pikiranku, pengalaman nyata yang terasa menyenangkan, dan penjelasan yang sulit dibuktikan secara langsung.
Akhirnya, aku tetap pada keputusanku sendiri. Aku kembali ke warung itu beberapa hari kemudian, tanpa mengajaknya lagi. Kali ini, aku mencoba lebih memperhatikan sekitar. Cara mereka bekerja, alur penyajian, dan detail-detail kecil yang sebelumnya tidak terlalu kuhiraukan. Namun tetap saja, tidak ada yang terlihat berbeda. Semua berjalan seperti biasa. Aku bahkan kembali menikmati bakso itu tanpa hambatan. Rasa yang sama, pengalaman yang sama, dan tidak ada kejadian yang bisa langsung menguatkan apa yang diceritakan temanku. Sampai akhirnya, aku mulai menyadari satu hal. Mungkin memang ada sesuatu yang tidak bisa kulihat dengan cara biasa. Dan jika itu benar, satu-satunya cara untuk memastikan adalah dengan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Percakapan kami tentang warung itu tidak langsung selesai hari itu. Temanku tetap pada pendiriannya, sementara aku masih berada di antara percaya dan ragu. Beberapa hari setelahnya, aku kembali menemuinya dan mencoba membicarakan hal itu dengan lebih serius. Kali ini dia tidak langsung menolak, tapi juga tidak terlihat setuju. Dia memahami rasa penasaranku. Baginya, apa yang dia lihat sudah cukup menjadi alasan untuk menjauh. Tapi dia juga tahu bahwa tanpa melihat sendiri, aku tidak akan benar-benar mengerti. Setelah cukup lama berdiskusi, akhirnya dia menawarkan satu hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehku. Dia mengatakan bahwa apa yang dia lihat bukan sesuatu yang istimewa baginya, melainkan hasil dari kepekaan yang sudah lama dia miliki. Namun, dalam kondisi tertentu, kepekaan itu bisa dipinjamkan sementara, meskipun tidak akan bertahan lama dan tidak selalu nyaman untuk dialami. Aku sempat ragu, tapi pada akhirnya rasa ingin tahu itu lebih kuat. Kami sepakat untuk mencoba, dengan satu tujuan sederhana, memastikan apakah yang dia lihat benar-benar ada. Prosesnya tidak berlangsung lama, tidak ada ritual yang berlebihan, tidak ada hal yang mencolok. Hanya sebuah penyesuaian yang sulit dijelaskan secara logika. Awalnya tidak ada perubahan yang terasa, tapi perlahan, ada perbedaan dalam cara aku menangkap suasana di sekitarku. Kami kembali ke warung itu pada waktu yang tidak terlalu ramai. Dari luar, semuanya masih terlihat sama. Tidak ada perubahan berarti. Aku masuk dengan perasaan yang berbeda dari sebelumnya, lebih fokus dan lebih sadar terhadap setiap detail. Saat duduk dan menunggu pesanan, aku mulai merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kusadari. Bukan sesuatu yang langsung terlihat, melainkan seperti lapisan lain dari suasana yang biasa. Tipis, tapi cukup jelas untuk membuatku berhenti menganggap semuanya normal. Ketika pandanganku akhirnya tertuju ke area penyajian, disitulah semuanya berubah. Di antara aktivitas yang terlihat biasa, aku mulai menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sosok itu tidak mencolok, tapi cukup jelas untuk dikenali. Diam di dekat proses penyajian, dengan gerakan yang perlahan dan berulang. Aku melihat bagaimana sosok itu mendekat ke mangkok-mangkok yang akan disajikan. Ada satu bagian yang paling sulit untuk diabaikan, cara ia menjulurkan sesuatu yang menyerupai lidah ke arah isi mangkok tersebut. Gerakannya tidak tergesa,
seolah itu adalah bagian dari rutinitas yang sudah berlangsung lama. Aku terdiam. Semua yang sebelumnya hanya cerita, kini terlihat langsung di hadapanku. Tidak ada suara, tidak ada gangguan dari sekeliling. Orang-orang tetap makan seperti biasa, tanpa menyadari apa yang terjadi di dekat mereka. Aku tidak melanjutkan makan hari itu. Kami pergi tanpa banyak bicara. Pengalaman itu cukup untuk menjawab semua pertanyaan yang selama ini ada di pikiranku. Sejak saat itu, aku tidak pernah kembali ke warung tersebut. Bukan karena takut, tapi karena aku sudah mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak perlu kucari. Tidak ada teror setelahnya, tidak ada kejadian yang mengikuti. Hanya sebuah pengalaman yang tersimpan sebagai pengingat, bahwa tidak semua hal yang terlihat biasa benar-benar sesederhana itu. Dan yang paling sulit diterima, aku pernah menjadi bagian dari orang-orang yang menikmatinya tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di baliknya.